Siapa orang, suami atau istri, yang jarang meninggalkan sholat subuh berjamaah, maka dijamin rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangganya bukan rumah tangga Tom dan Jerry. Siapa Tom? Dan siapa Jerry? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dan saya hormati ketua masjid, pengurus, perangkap RT, RW, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kawan-kawan dari komunitas Rio Mengaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini, di subuh ini, sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'atul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Pagi ini kita sudah mendapatkan khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi setiap kita mampu melangkahkan kaki untuk kemudian ikut sholat subuh, apalagi mendengarkan kajian seperti ini, kita sudah mendapatkan khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai katalah pagi ini datang orang ke rumah kita menyerahkan cepron untuk bapak, lalu kemudian kita tidak sholat subuh, sebenarnya dengan kita sholat subuh berjamaah jauh lebih baik ketimbang PT Cepron diberikan di tangan kita. Itulah keistimewaannya, karena mereka yang datang, mereka yang hadir adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah membaca di dalam kitab I'anatul Talibin, ditulis oleh Syekh Abu Bakar As-Sattah, meninggal tahun 1310 Hijriah, jilid 1, tebal kitabnya 272 halaman. Disebutkan di dalam kitab itu, termaksud faedah, siapa orang, suami atau istri, yang jarang meninggalkan sholat subuh berjamaah, maka dijamin rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangganya bukan rumah tangga Tom dan Jerry. Siapa Tom? Dan siapa Jerry? Tom dan Jerry, tahu Bapak Ibu Tom dan Jerry kan? Film zaman dulu, kejar-kejaran aja, ribut aja. Karena rumah tangga ini juga, kata guru saya, ada rumah tangga model ring tinju, asinak berkelahi aja, ada aja yang salah. Yang kedua, ada rumah tangga macam kuburan. Tengoklah kuburan tuh, angker aja. Ada rumah tangga macam tuh. Ada rumah tangga macam rumah tangga Nabi. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kadang-kadang kita malu, rumahnya besar, mobil banyak, tak pernah tenang. Ada kawan tetangga tuh, rumahnya kecil, bahkan dia ngontrak, asal maghrib suami istri ke masjid, pulang dari masjid mereka duduk depan rumah, cubit-cubitan. Padahal udah nenek-nenek. Kita kadang-kadang baru nikah 1 tahun, udah 17 kali bertengkar, iya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebab kenapa? Jangan-jangan kita jarang sholat subuh bersama istri berjamaah. Ini seimbang ini Pak. Bapak-bapak hadir, ibu-ibu hadir, dan jumlahnya hampir seimbang.
Cuma kan kadang-kadang banyak suami rajin ke masjid, bini sampai kini masih tertidur di rumah. Ada juga bininya rajin ke masjid, lakinya sampai kini masih tertidur di rumah. Ibu-ibu yang lakinya payah sholat, saya kasih amalannya. Besok bacakan surah Yasin di kepalanya waktu dia tidur. Lalu setelah itu berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada suamiku. Lalu setelah itu kalau tak mau juga, ya Allah dapat hidayah, kirimkan angin duduk sekalian ya Allah, begini. Bercanda. Maksud saya didoakan yang elok-elok. Ya ibu, berdoa terus, jangan mengeluh. Si bapak pun kalau istri kita pak belum mau tergerak hatinya, aktif sholat di masjid, doa senantiasa pak. Hidup ini, dalam kehidupan ini tak ada yang tidak ada cobaan. Betul atau tidak? Hidup ini cuma 3 isinya. 1, dalam hidup ini pasti ada yang gak suka kepada kita. Sebaik apapun kita, pasti ada yang tidak suka kepada kita. Saya ceramah macam ini, bisa jadi ada yang tidak suka, ada yang suka, atau ada yang penasaran, ada yang pengen tahu, ini ustadz dari mana, kelihatan di TV putih, kok sekarang kok agak-agak gimana gitu. Hidup ini memang begitu. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing. Sebaik apapun kita, pasti ada yang tidak suka. Yang kedua, hidup ini pasti ada masalah. Siapa dalam hidup ini nggak punya masalah? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang istri baik, suami baik, anak tak baik. Kadang-kadang istri baik, suami baik, anak baik, tetangga tidak baik. Kadang-kadang istri baik, anak baik, suami baik, tetangga baik, ya malah mertua macam Fir'aun, nak ikut campur aja urusan. Kadang-kadang semua sudah baik, tiba-tiba belum dapat keturunan, ada saja masalah. Jadi bapak ibu, kalau kita pengen nggak ada masalah, gampang, mati cepat, selesai masalah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, namanya hidup isinya cuma 3, pasti mati. Apakah COVID-19 yang menjadikan kita mati? Tidak. Yang menjadikan kita mati itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Kalau udah datang waktunya, mati kita. Saya tadi malam saya sampaikan, kita nih masalah COVID-19 ini terlalu dikhawatirkan. Saya ingin menantang pemerintah, bukan karena saya hebat. Maksudnya begini, dana yang dikeluarkan untuk COVID-19 itu Bapak Ibu, saya nggak tahu sudah entah berapa triliun. Sudah berapa banyak dana yang dikeluarkan untuk masalah COVID-19. Tahu tidak, yang mengancam kita ke depan bukan corona. Yang mengancam kita ke depan bukan COVID-19. Yang mengancam kita sekarang ini adalah narkoba. Kalau COVID-19 belum tentu setiap desa ada yang positif. Betul? Kalau masalah COVID-19 belum tentu setiap kecamatan ada yang positif. Tapi kalau masalah narkoba, hampir setiap perumahan, hampir setiap desa, hampir setiap RT ada saja anak-anak kita, ada saja saudara-saudara kita, ada saja generasi muda yang kalau dites positif narkoba. Dan luar biasanya narkoba itu membahayakan dirinya, tetangganya, masa depannya, bahkan negaranya. Betul atau tidak? Ibu-ibu betul atau tidak bu? Iya lah betul. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya hanya ingin membahas 7 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah kebersihan kenapa enggak Ustaz bahas? Ya Allahu Rabbi, masalah kebersihan dalam Islam itu baca di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, karangan Profesor Babab Az-Zuhaili. Yang pertama dibahas adalah Kitabut Thahara. Baca dalam kitab Syarqawi yang ditulis oleh Imam Asy-Syarqawi. Pertama dibahas Kitabut Thahara. Baca dalam kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Jainuddin Al-Malibari.
meninggal tahun 927 Hijriah, yang dibahas masalah Kitabut Thahara. Baca di dalam kitab Bajuri, ditulis oleh Imam Bajuri, meninggal tahun 1227 Hijriah, yang dibahas masalah Kitabut Thahara. Baca di dalam kitab yang ditulis oleh ulama dari Kalimantan, Indonesia, punya Indonesia tapi berbahasa Arab, Arab Melayu, namanya kitab Sabilal Muhtadin. Juga yang dibahas pertama adalah Kitabut Thahara. Ulama kita dari Banten tapi tinggal di Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, meninggal tahun 1314 Hijriah. Nama kitabnya Nihayatuz Zain, tebalnya 407 halaman. Yang dibahas pertama Kitabut Thahara. Baca dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhajjab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, meninggal 667 Hijriah. Yang dibahas pertama Kitabut Thahara. Dalam Islam nih, bersuci dulu baru sholat. Ada nggak orang sholat nggak pakai wudu? Ada tidak? Nggak ada. Maka orang kalau ingin melihat apakah khusyuk atau tidak sholatnya, lihatlah ketika dia berwudu.